Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya bersama dengan Mbak Nasmia, Mas Zulfikar, Mbak Falza, dan Mas Nararia. Sorry. Kali ini kita akan membahas mengenai lembaga atau contoh kebijakan dalam lembaga yang kita anggap berperspektif berakhlak dari ASN gitu kira-kira. Nah, saya akan mengawali dulu paparan saya secara singkat saja. Nanti kita bergilir menyampaikan perspektif kita. Yang pertama, saya mengambil contoh di pemerintah Kota Surabaya sebagai orang yang sebelum tinggal di Purwokerto, sekarang lama tinggal di Surabaya. Saya 13 tahun tinggal di sana. Ada dua program dari pemerintah Kota Surabaya atau dua praktik begitu dari pemerintah Kota Surabaya yang saya anggap dekat dengan prinsip berakhlak. Yang pertama adalah program pahlawan ekonomi, dan yang kedua adalah pendirian Comment Center 112 di Surabaya. Yang pertama program pahlawan ekonomi ini kira-kira Pemkot Surabaya memberikan bantuan modal, pendampingan pelatihan, desain produk sampai ke pemasaran untuk ibu-ibu dan istri-istri yang muncul dari keluarga miskin. Sehingga harapannya kebutuhan dari keluarga miskin adalah meningkatkan pendapatan, dan itu bisa disupport oleh pemerintah kota melalui program pahlawan ekonomi. Nah, program pahlawan ekonomi ini dekat dengan prinsip berakhlak, yaitu di bagian berorientasi pelayanan, karena dia tumbuh dari masalah real yang ada di masyarakat, sehingga perlu pemerintah kota memberikan pelayanan yang optimal. Yang kedua adalah adaptif, karena program ini berangkat dari masalah-masalah terdahulu, yaitu program yang dianggap hit and run, bantuan ekonomi sekali, kemudian pemerintah kotanya lepas tangan, tapi di sini tidak dibersamai dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga adalah prinsip yang adaptif, prinsipnya kolaboratif. Di sini pemerintah kota Surabaya dalam pemasarannya berkolaborasi dengan Facebook untuk memasarkan produk-produk dari yang dibantu gitu. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua adalah pendirian Comment Center 112 yang berperspektif akuntabel dan kompeten, di mana kepercayaan masyarakat naik lagi kepada pemerintah kota, karena di sini ada program Comment Center yang bisa diandalkan. Di situ model akuntabel dan kompeten dari Pemkot Surabaya terjadi gitu kira-kira. Itu kira-kira dari saya. Monggo teman-teman yang lain ada yang ingin melanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Nazmia Kurniawati. Hari ini saya akan menyampaikan paparan mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh institusi tempat saya bekerja, yaitu Politeknik Negeri Jakarta. Jadi di Politeknik Negeri Jakarta, agar dosen bisa sebagai ASN agar bisa memiliki kompetensi yang baik dan akuntabilitas yang baik, seluruh calon dosen diberikan pelatihan pekerti dan applied approach. Pelatihan tersebut digunakan untuk mendukung kemampuan dosen untuk mempersiapkan materi dan seluruh perangkat keperluan yang diperlukan untuk mengajar. Selain itu, dengan adanya evaluasi di masing-masing pelatihan, kemampuan dosen, kompetensinya bisa dievaluasi secara profesional oleh evaluator, sehingga hasil dari pelatihannya tersebut pun bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan pekerti dan applied approach yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Jakarta, diharapkan dosen calon ASN bisa memiliki kompetensi dan akuntabilitas yang baik dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Sekian, Mas. Oke, terima kasih paparannya Mbak Nasmia. Teman-teman yang lain, monggo disambut. Ya, saya akan melanjutkan ini, Mas, terkait praktek berakhlak. Jadi saya akan memaparkan terkait praktek berakhlak di lingkungan Kemendikbud Dikti. Nah, di sini
dari kementerian ini sendiri sudah melakukan praktek berakhlak ya, diantaranya adalah dia yang pertama untuk berorientasi pelayanan. Kemenristek Dikbud ini sudah menyediakan gitu sebuah unit pelayanan terpadu yang mana unit ini akan memberikan atau menyediakan platform yang nantinya teman-teman ataupun masyarakat bisa mengaksesnya, entah itu pengaduan, entah itu membutuhkan perbantuan dari Kemenristek Dikbud. Terus untuk yang akuntabel, di sini Kemenristek Dikbud ini juga membangun budaya anti korupsi dan melaporkan segala sesuatu, baik itu terkait sumber daya dan juga keuangan secara baik. Untuk kompeten, di sini sangat banyak ya prestasi dari Kemenristek Dikbud. Saya akan berikan beberapa contohnya, diantaranya adalah yang pertama dari inovasi pembelajaran secara daring, Kemenristek Dikbud ini dapat memperoleh penghargaan inovasi program pembelajaran daring dan kebetulan menterinya juga diberikan penghargaan sebagai People of the Year 2020. Terus untuk program yang mendukung kompetensi ini adalah diantaranya menyediakan kesempatan magang gitu bagi dosen-dosen vokasi agar nantinya ilmu-ilmu yang diajarkan lebih aplikatif di dunia industri. Untuk praktek selanjutnya adalah harmonis. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu telah menyelenggarakan program yang namanya ADM, yang mana program ini merupakan program untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, terutama untuk daerah 3T-nya. Di sini pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi mungkin di situ diajarkan beberapa toleransi dan lain sebagainya agar siswa-siswa di sana semakin merasakan persatuan dan kesatuan gitu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terus Kemendikbud ini juga menerbitkan sebuah majalah berupa Jendela gitu namanya. Nah, di situ itu diterbitkan tentang berbagai kebudayaan dan adat istiadat dari masyarakat Indonesia. Dan praktek selanjutnya yaitu loyal. Di sini Kemenristek Dikbud ini adalah sangat loyal kayak gitu, di mana saat pandemi COVID dan dari anjuran pemerintah untuk segera melakukan bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, Kemenristek Dikbud ini juga melakukan atau ibaratnya akhirnya membuat suatu kebijakan gitu untuk melakukan pembelajaran dari rumah supaya untuk menekan angka COVID itu. Terus yang terakhir itu ada adaptif dan juga kolaboratif. Adaptif ini tadi karena ada COVID, jadi Kemendikbud ini berusaha menyediakan platform juga pembelajaran secara online gitu, yang dimana bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun, dan kolaborasinya juga melibatkan berbagai pihak dari mulai pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak lain yang ada di dalam dan luar negeri. Mungkin kalau dari saya sekian, Mas. Baik, Mungkin terima kasih Mbak Fauza insight-nya. Oke, thank you. Silakan disambut teman-teman. Iya, jadi sekarang giliran saya nih, saya mau cerita tentang praktek berakhlak ya di salah satu instansi pemerintah yang saya pilih, dan kebetulan saya pilih Pemkot Semarang ya, pemerintah kota Semarang, karena kebetulan juga saya kan dari kecil sampai dewasa memang di Semarang, dan saya tahu perkembangan di Semarang. Dan sekarang program yang sangat-sangat digaungkan oleh Semarang, tadinya Semarang itu punya slogan namanya Semarang Setara gitu. Tapi sepertinya sudah dievaluasi sekarang menjadi Semarang Hebat. Karena memang Semarang ingin menjadi kota yang unggul, bukan hanya setara dengan kota-kota yang lain. Nah, dari situ pemerintah kotanya pun banyak melakukan perbaikan. Salah satunya konsep yang mereka usung saat ini adalah Semarang Smart City, di mana di sana ada 13 poin inti yang menjadi kajian atau mungkin concern dari pemerintah kota Semarang sendiri, yaitu mulai dari smart lighting, smart health, smart transportation, smart tourism, smart economy, smart education, smart government, smart living, smart mobile, smart information, smart infrastructure, smart license, dan juga smart police. Nah, dengan perbaikan itu pada tahun 2021 Semarang mendapatkan 2 penghargaan terbaik. Sebagai yang pertama, penghargaan perencanaan dan pencapaian terbaik. Kemudian yang kedua juga penghargaan khusus pembangunan infrastruktur daerah. Nah, berbicara tentang praktek berakhlak yang dilakukan sendiri, mohon maaf karena saya di kantor ini,
Jadi untuk praktek berakhlak sendiri, jadi di sini untuk prinsip berorientasi pelayanannya sendiri memang sangat sangat dilihat kalau di Semarang eh, sangat dilayani kita benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik di berbagai aspek yang diberikan oleh pemerintah kota, mulai dari kesehatan, mulai dari administrasi di pemerintahan, semuanya sangat dipermudah. Kemudian akuntabel, semuanya jelas. Di Semarang ini punya website yang memang terintegrasi semuanya. Jadi masyarakat dengan sangat dengan gampang mengakses berbagai informasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Kota Semarang, dan juga kompeten. Saya yakin selama saya di Semarang, pemerintah kotanya pun juga sangat kompeten untuk mengakomodasi berbagai isu atau juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian harmonis. Nah, ini harmonis ini, Semarang itu kota yang sangat diverse ya. Dengan perkembangan yang sekarang, benar-benar pemerintah kota mampu mengakomodir semua golongan di Kota Semarang, dan Semarang juga menjadi salah satu kota yang bisa dibilang sangat toleran di Indonesia. Kemudian juga berkaitan dengan loyal, adaptif, dan kolaboratif ini semuanya sudah terimplementasi dari berbagai hal yang diwujudkan oleh pemerintah kota itu. Mohon maaf, saya agak kedistrak. Ya itu tadi, dengan pemerintah kotanya, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, dan itu menunjukkan betapa loyal dan adaptif serta kolaboratifnya Semarang terhadap berbagai isu atau permasalahan yang ada di Kota Semarang. Itu saja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Nara. Monggo, terakhir Mas Zul, gimana pandangannya? Oh ya, kalau dari saya akan membahas masalah Perpres nomor 86 tahun 2021, yaitu tentang DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Ya, seperti kita ketahui, sampai sekarang itu bahwa pembinaan olahraga di Indonesia ini tuh belum jelas siapa yang ingin membina gitu. Ada Pemda, Pemkot, ada kementerian, ada klub profesional dan lain-lain. Tapi dengan ada DBON itu terjadi core value ASN dalam bidang berakhlak yang difokuskan pada kolaboratif dan adaptif, di mana terjadi sinkronisasi antara Kemenpora, Kemenristekdikbud, dan juga oleh pemerintah setempat, di mana diharapkan Kemenpora menyiapkan anggaran, Kemendikbud menyiapkan tenaga ahli dan juga kampus-kampus untuk perkembangan pengetahuan untuk sport science-nya, dan kemudian terakhir bahwa pemerintah daerah memberikan fasilitas olahraga. Jadi di sini untuk bagian kolaboratif dan adaptif ini dilakukan oleh 3 instansi terkait olahraga, yaitu Pemda dengan Dinas Pemuda Olahraganya, Kemenpora juga sebagai kementerian, dan juga Kemenristekdikbud sebagai tempat untuk mengembangkan teknologi dan sumber daya manusianya. Cukup dari saya, sekian. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi paparan dari teman-teman. Banyak hal menarik yang bisa kita ambil. Saya tertarik mengomentari yang disampaikan Mbak Nasmia tadi soal applied approach, kemudian pekerti di kampus PNJ ya, waktu beliau masuk. Nah, saya pikir saya berandai-andai bisa nggak kira-kira ya, ketika kita terapkan prinsip kolaboratif dalam pekerti itu. Selama ini kan kita pekerti selalu diajar oleh, kalau kami di Unsur kan selalu diajarnya oleh dosen-dosen senior yang sudah berpengalaman. Nah, bisa nggak kita datangkan praktisi dari luar yang punya pengalaman praktik gitu, untuk memberikan perspektif cara ngajar yang dibutuhkan, atau cara komunikasi, cara ngajar, cara menyampaikan pendapat yang dibutuhkan oleh pasar ke depannya, karena tujuan kita ke depan adalah mencetak mahasiswa yang kemudian bisa aplikatif dalam dunia kerja. Itu sepertinya kita bisa terapkan prinsip kolaboratif di sana. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau menyampaikan pandangannya lagi? Ya, mungkin saya masuk ya, Mas ya. Boleh, ya, silakan. Saya mau mengomentari terkait tadi Mas Nara ya, terkait smart city di Pemda Kota Semarang. Saya penasaran nih sebetulnya Mas, yang ada di program-program di sana, gitu, terutama untuk smart health-nya.
Mungkin ini saya sedikit bertanya aja ke Mas Nara, kira-kira program-programnya apa aja sih terkait pelayanan tadi? Karena kan saya sebagai orang kesehatan, siapa tahu nanti mungkin bisa diaplikasikan kayak gitu di Kota Purwokerto ataupun nanti di kampus. Mungkin boleh tanggapannya sedikit aja gitu, Mas. Salah satunya ini sih Mbak, terkait dengan digitalisasi ya. Jadi kita semuanya bisa bisa secara terintegrasi, misalkan pengen pengen mau melakukan check up ke Karyadi nih gitu, tinggal aja. Jadi kita nggak harus antri panjang lebar seperti itu di rumah sakit kayak gitu, itu salah satunya. Yang menarik sekali ya, Iya. mungkin nanti bisa dicontoh gitu di Purwokerto. Bisa Mbak, dan saya juga penasaran nih Mbak tadi terkait dengan ini, kalau kalau kita bicara tentang kok berakhlak itu kan ada prinsip adaptif ya, sementara kan kita tahu bahwa eh, di era sekarang kan yang perubahannya sangat cepat banget ini, Kemendikbud itu kan punya tanggung jawab yang besar nih gitu. Nah kira-kira kita sebagai ASN-nya Kemendikbud nih, kita adaptif yang ideal itu seperti apa gitu? Kalau dari versi harusnya sebagai ASN-nya Kemendikbud. Kalau dari saya sendiri sih mungkin ini ya, kita ambil contoh terkait teknologi. Nah, kita sebagai ASN itu harus melek teknologi gitu, karena ya teknologi itu nggak bisa dihindarkan dan akan sangat cepat berubah seperti itu. Dari konsep adaptif ini, kita sebagai ASN harus bisa melakukan apa-apa saja yang berkaitan dengan teknologi itu. Misalkan nanti pas Zoom meeting atau misalkan webinar-webinar tertentu yang kita bisa jadikan media gitu. Intinya kita harus melek teknologi seperti itu, Mas. Dan jangan sampai kita juga malas gitu untuk beradaptasi atau menambah keilmuan terkait penggunaan teknologi itu untuk mendukung pengajaran. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, Siap, terima Mbak, kasih. siap. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita pengen dengarkan pandangan dari Mas Zulfikar. Monggo, silakan. Oke, pandangan dari saya tertarik juga nih membahas materi Bang Mas Dias tentang Commerce Center ya. Menurut saya ini luar biasa sih menurut saya dari pemerintah Jawa Timur ya atau Surabaya. Jadi di sana dicarikan Commerce Center ya. Berarti kan selama ini kan mungkin jadi problem pemerintah itu adalah dia memberikan sokongan modal terhadap warganya yang ingin UKM untuk berkembang gitu. Tapi dengan terjadinya Commerce Center ini ya menurut saya ini pasti menolong sekali ya, selain dapat sokongan modal dan dapat sokongan pengetahuan, dia juga dicarikan pelanggan gitu. Ini mungkin jadi solusi yang terbaik untuk teman-teman UKM, karena kan kebanyakan UKM itu akhirnya mati karena kan dia diberikan sokongan modal tapi dia tidak dicarikan pelanggan gitu. Tapi kalau misalkan dengan Commerce Center dikasih akses yang banyak, dipromosikan oleh Pemda setempat, yang menurut saya nih akan bisa benar-benar membuat UKM ini sangat bergairah. Jadi mungkin ini bisa dicontoh lah di seluruh Indonesia kalau menurut saya sih. Itu saya cukup dari saya. Oke, terima kasih Mas Nara ya. Sedikit saja Mas komentarnya. Gimana Mas? Sedikit saja komentarnya, atau sudah terwakilkan tadi? Sudah terwakilkan sama Mas Zulfikar. Oke, thank you. Kalau gitu kita bergeser ke kawan kita terakhir, ada Mbak Nastia, silakan. Iya, tadi saya tertarik dengan paparan Mas Zulfikar mengenai kebijakan yang dibuat oleh Kemenpora. Menurut saya akan sangat menyenangkan kalau kita dari akademisi bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, karena kan selama ini untuk mahasiswa itu kan magangnya fokus di industri. Saya rasa dengan berkolaborasi dengan kementerian, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman baru bagaimana seperti apa sih pekerjaan di kementerian, sehingga tidak hanya tahu di industri seperti apa, tapi juga di pembuat kebijakannya juga seperti apa. Sekian, Mas Dias. Baik, terima kasih Mbak Nasmia. Itu tadi kita dengarkan diskusi dari teman-teman kelompok 1 angkatan pertama. Yang bisa saya simpulkan adalah kita penting sekali untuk menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini, untuk tidak hanya pengembangan diri kita sebagai dosen, sebagai ASN, tapi juga pengembangan institusi dan untuk membentuk visi institusi yang lebih progresif ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman